Shalom seluruh warga kerajaan. Mendekati perayaan Christmas kita, maka ini adalah minggu pertama Advent. Ya, ada 4 minggu sampai dengan hari Natal. Jadi tema kita adalah the visitation, yaitu lawatan. To visit. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa yaitu kebebasan bagi umatnya. Dan bukan cuma itu, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya kudus untuk melepaskan kita dari musuh nenek moyang kita ya, dan mengingat perjanjiannya ya. Dan mengingat perjanjiannya luar biasa, dan dari semua orang yang membenci kita. Dari apa yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana yang dimusuhi oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan adalah the God of Israel, the people of Israel, yang disebutkan oleh Tuhan my people. Dan juga yang dipermasalahkan adalah the land, yaitu yang disebutkan dalam Yoel 3, my land. My land bukan Amerika, bukan India, tapi Israel yang dirubah namanya Palestina. Sekarang pertanyaan pertama adalah, siapa yang visit ini? Oh, begitu banyak berita, dengan jelas Alkitab mengatakan dengan jelas, pastikan berita yang saudara dengar itu dari mulut seseorang yang benar, orang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, blessed, diberkatilah the Lord God of Israel. Lord di sini adalah Yahweh. Dan kita tahu Adonai, Yahweh, Kyrios, sebetulnya nama daripada Tuhan, ya, God of Israel. Ingat dalam Kejadian pasal ketiga, perkataan pertama yang dicuri iblis adalah Lord. Sehingga tinggal God saja. The God of Israel menjelma jadi manusia. Apa dikatakan oleh dari mulut nabi-nabinya yang kudus? Nabi Yesaya mengatakan seorang anak darah. Ya, seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Bukan jadi masih iman ya. Tetapi Immanuel ini dari kata kunci imak. Imak itu adalah penyertaan dari Allah di dalam peperangan yaitu melawan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan, ya, God with us, bukan di waktu senang saja, tapi di waktu susah. Kabar baiknya saudaraku, jadi yang datang ini bukan nabi, bukan sekedar raja. He is God of Israel, menjelma jadi manusia. Itulah berita Natal yang terbaik. God became man. Apa sulitnya sih Allah menjadi manusia? Dan kabar baiknya, karena itu kita rayakan saudara. Kalau sekedar ulang tahun Nabi, ngapain? Tetapi inilah kabar baiknya. Di dalam perayaan Natal ini. Sebab banyak orang merayakan Natal, bertukar kado, dan menjadikannya lebih dari hari Valentine di Jepang dan sebagainya, tanpa mengenal the God of Israel, Imak. Jadi saudaraku, dia menyertai kita. Itu kabar baiknya. Bukan Tuhan yang jauh, yang tidak terjangkau. Karena kita tidak bisa ke sana, dia yang datang kemari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Siapkan diri untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Amen.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Airbus A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. Cukup dengan $269 untuk perjalanan 9 hari. Pendaftaran hubungi Putri di 0811 5439 993. Menutup Komsel tahun ini akan dilaksanakan KK Live Christmas. KK Live Christmas dilaksanakan di setiap Komsel masing-masing. Untuk acara, waktu, tempat, dan dress code disepakati masing-masing anggota Komsel sepanjang bulan Desember. Diwajibkan untuk mendokumentasi kegiatan masing-masing kakak. Kegiatan akhir tahun. Komsel terakhir 29 November. Malam penyembahan terakhir 1 Desember. Doa pagi terakhir 2 Desember. Ibadah Raya Pranatal 24 Desember jam 9 pagi. Malamnya Christmas Eve Family Altar atau Mesbah Malam Natal Keluarga. Ibadah Natal 25 Desember jam 9 pagi. Ibadah Raya Akhir Tahun atau Year End Celebration 31 Desember. Malamnya Old and New Family Altar, Mesbah Malam Tahun Baru. Puasa Daniel dimulai 1 sampai 21 Januari 2024. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024 jam 9 pagi. KK Gathering, KK Pertama 2024 dimulai Senin 29 Januari 2024. Malam Penyembahan Pertama 2024 19 Januari 2024. Dan Doa Pagi Pertama 20 Januari 2024.
taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sama-sama katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, dipuji, ku kagum lagi katakan ku yang layak dipuji, ku kagum yang layak dipuji, ku kagum lagi katakan kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum ya Tuhan. Ini nyanyian gerejamu ya Tuhan, ini nyanyian gerejamu ya Tuhan. Kau Allah, Allah yang is our God. Sing with me how great is our God. And all will sing how great is our
our God, and oh, we'll see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see how great is our God. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita tepuk tangan di atas kepala kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Syukur besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Woo. Haleluya. Woo. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, juru
Tuhan, Allah perkasa, Allah mulia, Yesus yang dahsyat, namanya Yesus, Raja segala raja, tak ada lain, hanya namamu. Dia yang berjaya, Seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Berjaya, seluruh semesta sujud lagi katakan, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat selamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Woo! Serukan, yeay, haleluya. Segar jemaat Tuhan, olahraga kita pagi hari ini, amin, haleluya. Ya, Bapak Ibu, akhirnya kita ada di bulan Desember. Merry Christmas. Oke, di bulan ini tema pengajaran Rock Ministry adalah Fruitful Living, ya. Masih dalam rangkaian self discipline Oktober, November dan Desember. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan yang hebat selalu ada dalam kehidupan setiap kami. Dan kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat dan dahsyat buat hidup kami. Pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Oke, ayat firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16, hanya satu ayat aja. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, Bapak Ibu. Masih dalam rangkaian pengajaran self discipline, ya, sepanjang 3 bulan terakhir di 2023 ini, Bapak Ibu. Nah, bulan Oktober kita bicara mendisiplinkan pikiran, bulan November kita bicara keserupaan dengan Kristus, dan akhirnya di Desember ini kita bicara mengenai fruitful living, ya, atau hidup yang bermanfaat atau hidup yang berbuah, ya. Hidup yang berbuah juga punya arti hidup yang produktif, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, lagi pertanyaannya adalah apa hubungannya self discipline dengan fruitful living, ya. Nah, disiplin diri membuat hidup kita menjadi seperti Kristus, ya, keserupaan dengan Kristus, dan akhirnya membuat kehidupan kita jadi lebih bermanfaat atau lebih berbuah bagi orang lain, ya. Nah, bagian lain firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu kan ayat 8 ya Bapak Ibu. Tapi di ayat 16-nya lebih jelas lagi gitu.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi nggak hanya berbuah banyak, tetapi buahnya itu tetap, ya. Jadi nggak berbuah banyak aja, tapi tetap. Nah, sebuah ungkapan itu bilang seperti ini Bapak Ibu, sebatang pohon jeruk bisa saja terlihat rindang dan indah, tetapi pohon jeruk belum mencapai tujuannya ditanam sebelum pohon jeruk itu menghasilkan buah yang baik, yang manis dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya, kan tanda kedewasaan itu salah satunya kalau pohon itu pohonnya bisa berbuah, gitu Bapak Ibu. Dan buah itu menunjukkan jenisnya. Jadi kalau kita tanam durian pasti buahnya durian, nggak mungkin mangga gitu ya. Nah, jadi demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali kita itu suka mengejar yang namanya kesuksesan, nggak salah sih ya. Kita kadang mengukur sebuah kesuksesan dengan jumlah materi yang kita punya, seberapa tinggi pendidikan yang bisa kita capai gitu ya, atau jabatan apa yang sudah kita sandang, serta berbagai pencapaian-pencapaian lainnya. Itu definisi kesuksesan menurut dunia. Ya. Saat kita mengejar sebuah kesuksesan, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Sebab di atas sebuah pencapaian akan ada pencapaian-pencapaian lain yang lebih tinggi. Di atas langit akan ada langit gitu. Ya. Jadi nggak pernah puas. Itu nature-nya manusia yang di luar Tuhan. Nah, bukan berarti Bapak Ibu dalam kehidupan kita nggak boleh punya target, nggak boleh punya ambisi gitu ya. Sebab tanpa adanya sebuah tujuan ketika kita menjalani kehidupan kita, maka hidup yang tanpa tujuan, kita akan jalankan dengan sembarangan gitu. Ya. Nah, rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah nggak hanya sebuah kesuksesan yang kita raih, tapi Tuhan ingin sebuah kehidupan yang berbuah dan buahnya itu tetap. Buahnya tetap. Mau musim kah tidak musim terus berbuah, kan asik ya. Durian katanya ada musimnya gitu. Tapi kan kalau setiap bulan duriannya berbuah kan enak juga gitu. Nah, di Alkitab ada kisah di mana Yesus marah kepada satu pohon ya. Suatu ketika sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, kondisinya lapar. Kadang-kadang lapar membuat orang mudah marah ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Itu di Markus 11 ayat 12 sampai 14 ya Bapak Ibu. Ini ada di Alkitab ya. Nah, kalau bacaan kita di pohon ara. Nah, pohon ara itu Bapak Ibu, dia adalah sebuah pohon yang mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Bahkan pohon ara itu bisa tumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu. Pohon ara bisa bertumbuh mencapai tingginya 9 meter dan diameter batangnya itu mencapai 0,6 meter. Nah, daun dan buah pohon ara itu bagi masyarakat Timur Tengah pada zaman itu sangat banyak manfaatnya. Daun-daun pohon ara itu banyak digunakan sebagai pembungkus makanan dan masih banyak lagi kegunaan dari daunnya. Daunnya yang lebat, rindang gitu ya, itu jadi tempat perteduhan bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan istirahat sementara. Karena pohonnya kan enak gitu ya untuk disinggah sebentar untuk istirahat gitu. Ya. Saat itu yang Tuhan cari itu buah. Tuhan nggak perlu daunnya. Sekalipun saat itu Tuhan
ikut berteduh ya di bawah pohon ara itu. Tapi Yesus sedang cari buah aranya. Ya, daun rimbun pada pohon ara itu seumpama penampilan memikat tetapi kosong, asik, tanpa buah. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita loh Bapak Ibu. Tuhan itu sangat menginginkan kehidupan kita itu selalu berbuah sepanjang waktu tanpa mengenal musim. Kalau ayatnya tadi Yohanes 15 bilang buahmu itu tetap. Ya, tetap itu kan berarti tidak kenal musim. Dia berbuah sepanjang waktu, ya. Nah, saya selesai dengan 3 hal. Bagaimana kehidupan yang berbuah tetap, ya. Karena kan firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu, kata firman Tuhan, kata Yesus. Nah, aku ingin supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, makanya bagaimana ada tiga kehidupan yang berbuah tetap itu yang seperti apa? Yang pertama, kehidupan yang tinggal dalam kasih Tuhan. Saya ulangi, kehidupan yang tinggal dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 7-8. Firman Tuhan bilang seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 10 dilanjutkan seperti ini Bapak Ibu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, maka kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Ayatnya bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Baru ayatnya dilanjutkan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang Kristen cuma mengutip bagian B-nya aja. Minta apa saja kamu akan terima. Padahal ada bagian A-nya di Yohanes 15. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya. Nah, baru ayat 10, kalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Nah, jadi untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah tetap, ya, berbuah tetap, maka nggak ada bisa tanpa kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih Tuhan itu ibaratnya Bapak Ibu, kalau saya gambarkan, itu seperti kita sedang tinggal dalam sebuah keluarga. Di mana dalam sebuah keluarga itu kan tinggal bersama. Selalu terhubung satu sama lain. Ada hubungannya, ada komunikasi yang dibangun gitu kan ya. Kan nggak mungkin satu rumah, ayah, ibu, anaknya 3 gitu. Terus diem-dieman, kayak kuburan gitu kan nggak mungkin. Pasti ada komunikasi yang dibangun. Ada hubungan-hubungan. Ayah atau ibunya pasti tanya, gimana sekolah hari ini? Nanti anak-anaknya akan bercerita gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan. Ya, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ini bicara lagi disiplin pribadi. Baca firman, doa gitu ya, saat teduh. Nah, itu semua kembali ke situ lagi Bapak Ibu. Jadi untuk menghasilkan buah yang tetap nggak bisa enggak kalau kita yang tanpa yang pertama ini. Yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua untuk kehidupan yang berbuah tetap adalah kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Kalau yang pertama tadi tinggal di dalam Kristus, yang kedua berakar. Ya, berakar dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 bilang gini Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah tetap, nggak bisa enggak selain kita berakar di dalam Dia, di dalam Yesus.
ya. Ayat 7 ada beberapa kata hendaklah, mulai ayat 6. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gitu. Itu semua bicara soal berakar. Sama seperti pohon, kalau akarnya nggak tertanam kuat di tanah, dia mudah goyah kalau ada angin gitu. Nah, kalau kita nggak berakar dalam Kristus, maka kita nggak akan bisa bertambah teguh dalam iman kepada Yesus. Yang ketiga, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari. Ya, Yohanes 15 ayat 2-3, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, untuk mengalami kehidupan yang berbuah, maka dibutuhkan proses yang Alkitab sebut, dibersihkan. Proses pembersihan pada umumnya nggak ada yang enak ya Bapak Ibu ya. Sama seperti ranting-ranting kalau dibersihkan dari pohon dan cabang-cabangnya. Maka hal itu akan sangat sakit, nggak enak. Nah, ranting yang dibersihkan itu biasanya memberikan sarana bagi pohon untuk menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk didistribusikan dari batang sampai kepada buahnya. Nah, inilah proses menghasilkan buah yang benar. Demikian juga dalam kehidupan iman dan rohani kita ya Bapak Ibu. Pembersihan, pemberesan itu harus terjadi kalau kita mau mengalami buah, dan buahnya harus tetap. Akan ada pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan. Kan kalau kita membangun disiplin rohani itu kan meninggalkan kenyamanan diri, ya, membangun komitmen tapi harus konsisten untuk melakukannya, ya. Jadi pastikan hidup kita menghasilkan buah yang bisa dilihat dan dinikmati banyak orang, sehingga keberadaan kita mendatangkan berkat bagi sesama, ya, bagi orang lain. Nah, orang lain bisa merasakan perbedaan waktu kita ada di antara mereka. Ya, mungkin aja kita sangat aktif melayani atau melakukan aktivitas keagamaan tanpa lelah gitu. Tapi apakah kita sudah melakukannya dengan selaras dengan tujuan dan rencana Tuhan buat hidup kita? Bukan aktivitas rohaninya yang dikejar Bapak Ibu, tapi bagaimana kehidupan yang intim, yang erat, yang karib dengan Tuhan, ya. Mari kita memiliki keyakinan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, bukan hanya karena ikut-ikutan. Ya, sudah selama apa kita menjadi Kristen? Sejak lahir kita sudah Kristen, usia kita sudah berapa? Baca Alkitab masih bolong-bolong, itu bukan hal yang patut untuk kita tertawakan, gitu. Karena kalau mau menghasilkan buah yang tetap, mau nggak mau kita harus berakar tinggal dalam Tuhan. Akar yang tertanam dalam itu biasanya mampu menopang pohon besar. Demikian pula keyakinan yang dalam, ya, ini bicara soal berakar, itu menopang kita akan tetap teguh saat menghadapi berbagai tantangan dan tetap berbuah apapun musimnya, ya. Berbuah itu berbeda dengan melakukan pekerjaan baik. Jika pekerjaan baik disebut buah, kita bisa berbuah tanpa Yesus. Buah yang tetap itu adalah pekerjaan baik yang dilakukan bersama dengan Yesus, bukan tanpa Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki kehidupan yang tinggal dalam kasih Tuhan, kemudian berakar dalam Kristus, dan kehidupan yang dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari. Bagaimana firman Tuhan mau membersihkan kita setiap hari? Kalau kita tidak membangun kedisiplinan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, biar di akhir tahun yang luar biasa yang sudah kita jalani sepanjang 2023 ini, kita membangun komitmen yang baru lagi. Seperti yang sering diulang di gereja, to love Jesus more and deeply. Ya, dan mari akhiri tahun 2023 ini dengan love Jesus more and deeply. Berakarlah dalam Kristus. Izinkan biar firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Sehingga yang terlihat itu benar-benar Yesus.
tinggallah di dalam kasih Tuhan, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang berbuah, buahnya banyak, dan buahnya itu tetap. Ya, tidak kenal musim, karena dia akan berbuah sepanjang waktu. Mau ada tantangan seberat apapun, kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, kita berakar dalam Kristus, kita dibersihkan oleh firman Tuhan setiap hari, maka respon kita, sikap kita, tindakan kita, cara kita berkata-kata tidak akan tergantung oleh tantangan atau situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami percaya kedisiplinan diri kami dalam membangun keintiman dengan Tuhan, maka itu akan membuat kehidupan kami bisa berbuah lebih banyak, dan buahnya itu tetap Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kasih Tuhan, kami mau berakar di dalam Tuhan, kami mau mengizinkan Tuhan, firman-Mu membersihkan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materialkan firman dalam hidup kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan, kita angkat roti. Bukankah roti yang kita angkat tinggi lebih kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan Bapak Ibu, kita melakukannya karena kita mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus, darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengakhiri 2023 dengan mengambil komitmen baru untuk kami memiliki kehidupan yang berbuah tetap di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom buat Indonesia, pemerintahan yang takut akan Tuhan, roh hikmat Tuhan bekerja atas bangsa ini Tuhan. Demikian juga untuk Balikpapan, kami lepaskan shalom buat Balikpapan, wali kotanya diberikan hikmat untuk bisa memimpin kota ini sebagai kota penopang dari IKN Tuhan. Demikian juga pembangunan Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunan Rock Gateway. Terima kasih Bapak, kami selesai dengan ibadah kami hari ini. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Apa saja yang kita buat dengan tangan kita pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna engkau saudara Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.